Di sebuah lembah hijau di kaki gunung yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang pemuda Sunda bernama Arga. Desa tempatnya tinggal masih memegang teguh adat, di mana suara angklung sering terdengar menjelang sore dan aroma nasi liwet yang dimasak bersama di saung menjadi tanda kebersamaan. Arga dikenal sebagai anak yang pendiam, namun hatinya penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sering duduk di tepi sawah bersama kakeknya, mendengarkan kisah tentang karuhun, tentang kerja keras, kejujuran, dan pentingnya menjaga alam. Kakeknya selalu berkata bahwa tanah Sunda bukan sekadar tempat hidup, tetapi ibu yang harus dihormati. Namun, kehidupan Arga tidak mudah. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar, meninggalkan ibunya yang harus bekerja keras menenun kain dan menjual hasil kebun. Arga tumbuh dengan melihat ibunya bangun sebelum fajar, menanak nasi, lalu berjalan jauh ke pasar. Meski demikian, ibunya tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan mengajarkan Arga satu hal. Hirup mah kudu kuat, tapi ulah poho ka batur. Hidup harus kuat, tetapi jangan lupa pada orang lain. Ketika Arga remaja, banyak teman sebayanya memilih merantau ke kota. Mereka tergiur janji kehidupan yang lebih modern. Desa mulai terasa sepi, sawah banyak ditinggalkan. Arga pun sempat bimbang. Ia ingin membantu ibunya, tetapi ia juga ingin masa depan yang lebih baik. Suatu hari, ia bertanya kepada ibunya apakah ia boleh pergi ke kota. Ibunya tidak melarang, tetapi juga tidak memaksa. Ia hanya berkata, lamun indit, bawa hati Sunda, ulah poho ti mana asal. Jika pergi, bawalah hati Sunda dan jangan lupa asalmu. Arga akhirnya merantau, kota membuatnya takjub sekaligus terasing. Gedung tinggi, jalan ramai, dan kehidupan yang serba cepat membuatnya sering merasa kecil. Ia bekerja serabutan, dari penjaga toko hingga kuli bangunan. Banyak orang memandang rendah pekerjaannya, tetapi Arga ingat pesan kakeknya, pekerjaan apapun mulia jika dilakukan dengan jujur. Di tengah kerasnya kota, ia justru semakin merindukan desa. Suatu malam, ketika lelah bekerja, Arga melihat sebuah acara budaya di taman kota. Ada pertunjukan angklung. Suara itu langsung membuatnya teringat rumah. Ia duduk lama, mendengarkan, hingga air matanya menetes. Ia sadar, banyak orang kota yang justru bangga mempelajari budaya Sunda, sementara generasi muda di desanya mulai melupakannya. Saat itulah muncul tekad dalam hatinya. Ia ingin pulang, bukan sebagai orang yang gagal, tetapi sebagai seseorang yang membawa harapan. Setelah beberapa tahun menabung, Arga kembali ke desa. Ia melihat perubahan yang membuat hatinya miris. Banyak lahan sawah dijual, anak muda lebih memilih bermain gawai daripada belajar bertani atau kesenian. Ia tidak menyalahkan mereka, karena ia juga pernah berada di posisi itu. Namun, ia percaya perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil. Arga mulai mengajar anak-anak desa bermain angklung dan belajar bertani secara modern. Ia menggabungkan pengetahuan dari kota dengan kearifan lokal. Awalnya, hanya sedikit yang datang. Anak-anak lebih tertarik pada hiburan instan, namun Arga tidak menyerah. Ia mengajak mereka dengan cara menyenangkan, membuat lomba dan pertunjukan kecil saat acara kampung. Ia juga membantu petani menggunakan teknik baru, agar hasil panen meningkat. Perlahan, desa berubah. Anak muda mulai bangga dengan identitas mereka. Mereka melihat bahwa budaya bukan sesuatu yang kuno, melainkan kekuatan. Desa Arga bahkan mulai dikenal sebagai desa wisata budaya. Orang-orang dari kota datang belajar bertani, memasak makanan tradisional, dan memainkan angklung. Ekonomi desa meningkat, dan banyak perantau kembali. Suatu sore, Arga duduk di saung yang dulu sering ia datangi bersama kakeknya. Ibunya datang membawa teh hangat. Ia menatap Arga dengan mata penuh bangga. "Bapa maneh pasti bagja ningali iyu," katanya. Arga tersenyum. Ia sadar, keberhasilan bukan hanya tentang uang atau status, tetapi tentang memberi manfaat. Ia pernah merasa kecil di kota, tetapi justru pengalaman itulah yang membentuknya. Di bawah langit jingga, suara angklung kembali menggema, lebih ramai dari sebelumnya. Arga melihat anak-anak tertawa, para petani bercengkerama, dan wisatawan belajar dengan penuh rasa hormat. Ia merasa hatinya damai. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan tujuan. Cerita Arga mengajarkan bahwa akar budaya bukan penghalang untuk maju, melainkan fondasi. Seseorang boleh pergi jauh, belajar dan berkembang, tetapi tidak boleh kehilangan jati diri. Kekuatan terbesar seringkali berasal dari hal yang paling dekat, keluarga, tradisi, dan tanah kelahiran.
Dan terkadang, inspirasi terbesar lahir dari keberanian untuk kembali dan membangun, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Sejak saat itu, Arga selalu mengatakan kepada generasi muda di desanya, masa depan henteu kudu ninggal keun jati diri. Justru ku jati diri, urang bisa nangtung leuwih kuat. Masa depan tidak harus meninggalkan identitas. Justru dengan identitas, seseorang bisa berdiri lebih kokoh. Kata-kata itu menyebar, menjadi semangat baru bagi desa dan siapapun yang mendengarnya. Karena pada akhirnya, setiap manusia memiliki kampung halaman, dan di sanalah inspirasi sering kali berawal.